Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Gato Futsal dan ini adalah 5 hal yang saya suka dan tidak saya suka dari Adidas Copa Sense poin 3 Salah. Yang pertama yang saya suka adalah Adidas membangun sepatu futsal ini dengan konsep dasar yang menurut saya sama seperti versi footballnya. Seperti kita ketahui, Adidas Copa 19 dan Copa 20 itu tema besarnya menurut saya adalah Modernized Leather Football Boots. Cuman sayangnya tema itu tidak diturunkan ke versi futsal. Seperti yang kita ketahui, Adidas Copa 19.3 Salah dan Copa 20.3 Salah itu upper depannya menggunakan bahan sintetik. Nah, untuk Adidas Copa Sense, menurut saya tema besarnya adalah ball sensing football boots kali ya. Jadi sepatu sepak bola yang membantu kita untuk bisa lebih merasakan bola, bisa membantu kita lebih nge-sense bola gitulah, lebih sensitif terhadap bola. Nah, menurut saya tema pada seri footballnya, ball sensing football boots itu turun juga ke versi futsalnya. Menurut saya ini didevelop oleh Adidas dengan tema ball sensing futsal boots lah kurang lebih. Jadi sepatu futsal yang membantu kita untuk lebih sensitif terhadap bola. Nah, implementasinya seperti apa? Nyambung ke bagian kedua yang saya suka. Yang saya suka yang nomor 2 adalah kontrol bola bawahnya ini asik bener. Jadi kita lihat outsole-nya baru dibanding yang sebelumnya, dibanding seri Copa 19 dan Copa 20. Tapi poinnya yang ingin saya tekankan adalah ini, daerah sini, ini somehow berasa banget bolanya ketika kita ngontrol dengan ujung kaki depan, dengan tiptoe, dengan ujung jari-jari kaki sebelah sini, ini berasa banget di kaki. Dan nyambung lagi ke yang nomor 3 yang saya suka adalah ini, selain kontrol bola bawahnya asik, bahkan menurut saya salah satu yang terbaik untuk terutama untuk jenis sepatu futsal bermidsole, ini menurut saya yang paling berasa lah kontrol bola bawah. Dan yang nomor 3, kontrol bola atasnya pun enak. Kontrol bola atasnya enak karena harus saya sambungin lagi ke yang nomor 4 yang saya suka. Karena ini, meskipun ini dari bahan sintetik, upper depannya, tapi somehow betul-betul menurut saya ya, betul-betul memimik karakter dari bahan kulit asli sih menurut saya. Padahal ini sintetik loh, tapi berasa soft, kemudian pliable. Memang bukan jenis yang buttery soft ya, bukan jenis yang seperti misalkan Nike Legend 9 gitu yang fluffy gitu, enggak yang kayak gitu. Tapi ini betul-betul bahan sintetik yang betul-betul memimik karakter dari bahan kulit. Ini mesti dipegang langsung, mesti dicoba pakai langsung supaya teman-teman bisa ngerti lah apa yang saya maksud. Tapi intinya yang nomor 3 kontrol bola bawahnya, yang nomor 2 kontrol bola bawahnya asik, kontrol yang nomor 3 kontrol bola atasnya juga enak. Karena yang nomor 4 ini bahan sintetik tapi betul-betul menurut saya ya mirip banget dengan karakter bahan kulit asli. Yang nomor 5. Nomor 5 ini mau saya sambungkan ke nomor 1 dari apa yang bukan saya tidak suka, tapi mungkin ada teman-teman sebagainya yang tidak suka. Nomor 5 yang saya suka adalah karakter outsole-nya, ini outsole-nya baru. Seperti biasa, non-marking rubber, ada midsole dari injected violin, dari bahan EVA.
Tapi ini cenderung agak rigid dari sini ke sinilah, ke tengah gitu ya. Dari sini ke sini agak rigid gitu. Tapi dari tengah ke, mungkin nggak tengah lah, saya dari sini lah. Dari sini ke depan ini lebih fleksibel dari yang belakangnya. Menurut saya ini cenderung rigid, tapi dari sini ke sini, ini dari jempol saya lah kurang lebih ke depan, menurut saya berasanya di kaki itu lebih fleksibel. Jadi ya kaki jadi lebih berasa gitu terhadap bola. Nomor 5 tadi yang saya suka adalah karakternya. Karakter outsole-nya yang belakangnya rigid, depannya fleksibel. Tapi juga yang mungkin teman-teman tidak suka, nomor 1, belakangnya rigid, depannya fleksibel. Karena ada sebagian teman-teman mungkin yang sukanya jenis outsole yang bukan cuma bisa ditekuk seperti Joma Top Flex atau dipelintir, tapi bahkan ada yang sukanya bisa sampai suka sepatu futsal yang soalnya bisa sampai digulung gitu, saking fleksibelnya. Kalau teman-teman sukanya yang jenis outsole seperti itu, ya ini nggak cocok. Jadi ini menurut saya dari belakang ke tengah ke sini lah, cenderung agak rigid, tapi dari sini ke depan fleksibel. Dampaknya ya tadi, menurut saya jadi lebih berasa kontrol bola bawahnya. Oke, yang kedua yang tidak saya suka adalah size-nya. Saya adalah pengguna Adidas Copa Tango 18.3. Saya juga menggunakan Copa 19.3 Sala, yang mana sama aja kayak Copa 20.3 Sala. Itu dua-duanya saya menggunakan size 42 2/3. Nah, ini pertama saya beli 42 2/3. Ternyata kekecilan. Betul-betul ngepas banget di kaki. Saya retur dan dapatnya ini. Size 43 1/3. Ternyata size 43 dari belakang ke depan pas, enak. Tapi lebarnya, panjangnya pas, tapi lebarnya sempit ternyata. Jadi 43 itu pun masih kekecilan. Nah, nyambung ke yang saya tidak suka, yang nomor 3. Kalau saya naik size ke size 44, mungkin lebarnya jadi pas, tapi jelas jadi kepanjangan. Karena yang 43 ini udah pas lah, belakang sama depan gitu ya, panjangnya sudah pas. Tapi lebarnya jadi nggak pas. Nah, yang nomor 3 yang saya tidak suka adalah artinya dia jadi, menurut saya ya, tidak ramah terhadap kaki lebar. Bisa dipahami ya logikanya. Jadi saya pengguna Copa Tango sekali lagi 18.3. Saya menggunakan size 42 2/3. Saya juga pengguna Copa 19.3 Sala. Saya juga pakai 42 2/3. Nah, di sini saya gunakan 43. Depan belakang sudah pas, panjangnya sudah pas, tapi dari sini lebarnya ini masih kesempitan. Artinya dia jadi, menurut saya, jadi tidak ramah terhadap kaki lebar. Nah, ini nyambung lagi ke poin ke berapa? Keempat, yang tidak saya suka. Mungkin karena kekecilan, bukan kekecilan panjang ya, tapi kekecilan lebarnya. Mungkin karena kekecilan, mungkin karena jadi tidak pas dengan kaki lebar, akhirnya di sini ada yang ngeganjel ini di lidah di sini. Udah saya coba geser-geser, sudah saya coba di otak-atik, talinya sudah dilonggarkan, tapi masih berasa ada yang mengganjal di sini nih. Mungkin untuk teman-teman yang kakinya lebih slim, normal lah gitu ya, normal cenderung slim, mungkin hal ini tidak akan terjadi, karena saya curiga ini ada hubungannya dengan yang poin 3 tadi, bahwa ini tidak ramah terhadap kaki lebar karena dipaksakan masuk, akhirnya ada sesuatu yang mengganjal di sini. Ini kaki kiri di sini, kalau kaki kanan itu di
sinilah, daerah sekitar sinilah gitu ya. Itu kotor ini, bekas dipakai, masih belum dicuci. Oke, itu yang nomor 4 yang saya tidak suka. Yang nomor 5 yang menurut saya paling krusial ya. Di sini konturnya dari sini ke sini normal. Di sini entah kenapa ada semacam kayak prinsip set gitu ya. Terus di sini memang jadi berasa tipis banget di depan. Efeknya ya itu tadi, kontrol bola depan emang berasa banget. Tapi karena di sini ada gundukan, ini menurut saya menekan telapak kaki di area ini, bayangkan telapak kaki, nah di sinilah gitu, di jari-jari sebelah sini, di daerah apa namanya ini ya. Pokoknya sebelum jari-jari lah gitu. Di sini menekan, efeknya menurut saya yang saya rasakan itu menekan ke telapak kaki yang akhirnya jadi pegel. Saya biasa ngetes. Oh, alhamdulillah hujan. Oke, lanjut. Saya biasa ngetes sepatu futsal untuk review itu kurang lebih total waktu 20 menitan lah. Untuk yang ini saya cuman sanggup waktu hanya setengah dari waktu yang saya gunakan untuk review, untuk mengetes sepatu futsal yang lain. Kenapa? Karena gundukan di sini ini terasa menekan di kaki dan buat saya jadi pegel gitu, pegel ke betis, pegel ke paha. Ini saya cuma sanggup waktu ini cuma setengahnya dari dibanding saya ngetes sepatu futsal yang lain. Itu yang menurut saya paling krusial. Oke, demikian review sepatu futsal Adidas Copa Sense Point 3 Sala versi Gato Futsal. Silakan tulis di kolom komentar jika ada pertanyaan. Kalau teman-teman betul-betul tertarik dengan sepatu futsal ini, ingin menjadikannya sepatu futsal andalan. Menurut saya ini sepatu futsal yang sangat-sangat potensial untuk jadi andalan lah gitu ya, untuk teman-teman yang posisinya mungkin anchor atau pivot. Ini keren. Hanya saja kekurangannya yang saya rasakan tadi, dan itu yang saya rasakan ya, belum tentu juga teman-teman rasakan. Tapi sekali lagi, kalau teman-teman betul-betul mempertimbangkan apa yang saya rasakan gitu ya, mungkin bisa coba Adidas yang lain. Tapi kalau betul-betul suka, silakan saja. Kalau misalkan teman-teman punya duit berapa, ini saya dapat di harga 7,5. Ini 1 juta sekian, kalau nggak 1 juta lebih dikit di harga bandrol. Di diskon, saya dapat diskon jadi harga 7,5. Di harga 7,5 800, kalau teman-teman punya budget segitu dan merasa ya duit segitu mah kecil gitu ya, silakan saja. Dan betul-betul tertarik dengan sepatu futsal ini, silakan dibelanjakan biar nggak penasaran. Nanti bisa teman-teman buktikan sendiri apa yang saya rasakan, apakah terasa juga oleh teman-teman atau tidak. Terima kasih. Semoga teman-teman yang ingin membeli sepatu futsal ini atau sepatu futsal yang lainnya dilancarkan rezekinya oleh Allah sehingga cukup untuk beli sepatu futsal yang diidam-idamkan. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.